Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan izinnya pada malam ini kita dapat kembali bermuajahah atau berkumpul di Majelis Ta'lim ini dalam rangka menunaikan perintah Allah, yakni kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah yang kita kerjakan dan Allah membimbing kita sampai kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu jamaah sekalian, saya ucapkan terima kasih. Ada beberapa jamaah yang datang mengunjungi saya gitu ya, jenguk saya karena sudah 3 Jumat, bukan 3 bulan, 3 Jumat ya. Kondisi masih belum pulih total ya. Jalan juga masih pakai tongkat ya. Padahal kemarin itu saya coba lepas tongkat, saya jalan kayak biasa, imbasnya tumit saya masih bengkak. Nah, jadi pakai tongkat lagi. Nah, karena kondisi belum fit, mungkin saya minta tidak terlalu panjang kajian ya. Yang bertanya ya tetap pas banget lagi babnya ini bab tentang rukun mandi ya. Rukun mandi cuma ada 2, jadi nggak panjang-panjang pembahasannya. Mungkin pertanyaan aja nanti kalau ada hal yang mau didiskusikan di luar kajian kita pada malam ini, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ya mungkin saya minta waktu 1 jam saja ya, tidak lebih, karena kondisi subuh sudah saya harus udah 3 subuh saya nggak ngajar gitu ya. Nah, subuh nanti saya ada di Al-Ikhlas ya, jadi lanjut lagi kajiannya, jadi butuh istirahat juga. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai pembahasan kita ini, sama-sama kita membacakan suratul Fatihah untuk yang menulis kitab ini dan kita semua yang mempelajarinya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Furudul ghusli ithnani. Fardu mandi itu ada 2 ya, atau rukun mandi itu ada 2. Yang pertama an-niyatu, yang kedua ta'mimul badani bil ma'i. Apa saja rukun mandi itu? Mandi yang dimaksud di sini adalah mandi wajib ya. Karena mandi itu ada yang mandi sunnah, ada yang mandi wajib ya, dan ada juga mandi yang mubah gitu ya. Nah, kalau yang mandi wajib ini memiliki fardu di dalamnya. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Niat sudah kita bahas pada
pertemuan di beberapa waktu yang lalu. Jadi niat itu adalah al-qasdu syai', yaitu menyengaja melakukan sesuatu. Di dalam permasalahan niat memang terjadi perbedaan di kalangan ulama mujtahid, ya. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tempatnya niat itu di dalam hati. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Ya, hanya itu saja perbedaannya. Dan yang lainnya ya niat di dalam hati. Jadi apabila Bapak dan Ibu sekalian melihat ada orang yang melaksanakan satu ibadah, kita ambil contoh misalnya sholat. Dia tidak mentalafuzkan atau melafazkan atau mengucapkan niat di lisannya, bukan berarti dia tidak niat, gitu. Karena tempatnya niat, maka niyah fil qalbi. Tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Ya, nah jadi urusan ini jangan berdebat dan jangan ribut, jangan saling menyalahkan. Ya, nah begitupun dalam urusan mandi. Nah kalau kita bermadhab daripada Imam Asy-Syafi'i, maka melafazkan niat itu menjadi sunnah. Ya, nah apabila tempat mandinya tidak tercampur tuh kepada tempat di mana kita buang air besar. Nah, bagaimana kalau kemudian di dalam WC atau toilet, niatnya apakah dilafazkan? Iya, karena di dalam niat itu ada redaksi penyebutan nama Allah. Kalau niat mandi wajib, kayaknya nggak perlu saya ulang ya. Apa udah tahu semua atau jangan-jangan nggak pernah juga dia niat mandi wajib? Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar dari semua badan saya, fardu karena Allah Ta'ala. Lah kan ada kata Allahnya, gimana tuh? Gitu. Ya maka cukup niat itu di dalam hati bersamaan saat kita ingin membasahkan salah satu anggota badan kita, sama dengan saat kita wudhu. Mengangkat hadas kecil itu niatnya saat membasuh wajah. Jadi jangan pas ngusap tangan niat nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Bukan, tapi dibaca saat kita menempelkan air tersebut ke dalam salah satu anggota wudhu, yaitu wajah. Maka begitu juga saat dia membaca niat, air itu sudah tersentuh pada badannya. Bagian yang mana? Bagian yang kanan dulu. Ibda'u bil yumna. Dimulai dari yang kanan. Yang kanan bebas, mau kaki, mau tangan, mau kepala sekaligus silakan, tetapi lihat kondisi. Kalau cuaca kita dingin, maka selaraskan dulu suhu badan kita dengan suhu air. Banyak orang yang meninggal di kamar mandi kan, yang lagi mandi, ya bukan hanya lantaran jatuh, pasti sebelum jatuh ada sebab. Bisa jadi ubinnya licin, yang kedua bisa jadi dia mandi di waktu yang sedang dingin, langsung ke kepalanya, itu langsung badan bergetar tuh biasanya tuh. Maka diselaraskan dulu. Kalau suhunya umpamanya 21 derajat, ini air pasti dingin. Ya, kaki dulu ceplak dulu, menyesuaikan dulu. Begitulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di musim-musim tertentu yang memang suhunya dingin. Di Madinah kan kita tahu ya, ada beberapa waktu memang dingin, yaitu antara Desember, Januari, Februari, ya Maret itu masih dingin tuh. Nah kalau nggak punya pemanas umpamanya, ya maka sesuaikan dulu suhu badan kita, jangan sampai kemudian menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pingsan dan lain sebagainya, sebab tidak ada sinkron antara suhu air dengan suhu badan dia.
Ya, nah makanya boleh dari mana saja dimulai, mau dari kanan dulu pun adabnya demikian. Jadi ambil saat dikenain, di situ niat, aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar dari semua badan saya, fardu karena Allah Ta'ala di dalam hati. Beda lagi kalau dia mandinya tidak termasuk tempat itu hammam atau toilet. Ya maka dia lafazkan karena bukan tempat yang dilarang untuk menyebutkan asma Allah, nama-nama Nabi, Rasul, dan nama-nama kekasih-kekasih Allah. Untuk ihtiraman kepada nama-nama tersebut yang memiliki kemuliaan. Nah kalau itu mandinya di toilet, di situ ada kita buang hajat, ada tempat kita buang air kecil, ya maka cukup niatnya di dalam hati saja. Saat kita membasuhkan air tersebut, kecuali ada khusus tempat untuk mandi, ada khusus tempat untuk toilet. Kalau kita kan umumnya semua jadi satu, betul nggak? Nah kalau kita punya tempat khusus ini mandi, ini ruang mandi, ya, bathroomnya ada di situ, ya sudah, sebut saja nama Allah. Dilafazkan, ditalafuzkan niat itu nggak apa-apa. Tapi kalau di situ tempat buang kotoran juga, ya maka cukup di dalam hati saja kita sebutkan niat saat kita mandi. Karena kalau kita mandi saja tanpa niat, maka tidak disebutkan dengan mandi wajib atau dia meninggalkan salah satu rukun daripada ibadah tersebut. Nah kalau dia tinggalkan, maka tidak sah mandi wajibnya dia. Nah ketika tidak sah mandi wajibnya dia, maka semua ibadah yang dilakukan yang harus dengan suci badan, ya maka tidak sah. Jadi kaitannya mandi wajib itu adalah syarat sahnya kita untuk sholat. Waktu bulan Ramadan ada yang bertanya kan, bagaimana kalau kita ba'da sholat tarawih, suami dan istri wat'u, ya jima, apakah sahur itu harus sudah dalam keadaan suci? Nah, ulama-ulama dulu kan berhati-hati kalau ngasih panduan, bimbingan kepada masyarakat. Kalau bisa, waktu sahur udah suci gitu. Ya kan? Padahal tidak ada syarat sahur itu harus suci dari hadas besar. Dikhawatirkan sahurnya dia mepet ke waktu subuh. Nah, kalau dia belum mandi, dia santap sahur, udah mepet sama azan subuh, khawatir dia nggak bisa ikut sholat berjamaah di masjid. Jadi ada prinsip kehati-hatian tuh. Kalau orang-orang tua kita dulu ngajarin fikih sama kita. Kita kan kadang-kadang mentang-mentang nggak ada syaratnya, tinggalin. Mentang-mentang nggak ada ketentuannya, nggak digunain. Padahal berkaitan. Kalau memang bisa sebelum sahur kita mandi, mandi dah. Gitu, jangan kemudian ngajak-ngajak makan aja, nggak ada syarat sahur kita kudu suci dulu. Emang malam kita habis waktu sama bini kita, nggak apa-apa udah makan sah. Ya memang itu diaminin tuh ya. Ya. Nah, jadi jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu kaku. Toh mandi sebelum sahur juga kan bagus. Di jam-jam sepertiga malam itu kondisi terbaik kita untuk mandi itu. Menurut ahli, kalau salah dikritik aja, emang juga belum tahu. Saya sering baca juga yang nggak boleh itu mandi selepas azan maghrib. Ya karena kondisi badan sedang lemah. Nah air dingin itu khawatir mengganggu bagian-bagian yang ada di dalam diri kita yang menyebabkan kita menjadi lemah, gitu kan? Kalau orang dulu kan bilang jangan mandi malam nanti rematik gitu ya. Kita hampir udah nggak dengar tuh kalimat penyakit rematik kayaknya ya. Apa iya apa enggak ya tanya sama ahlinya. Ini mah kan cuma menyampaikan saja gitu ya. Nah termasuk juga dengan tadi. Nah jadi adabnya mulai dari yang kanan, apa kaki kanan, apa badan bagian kanan, lihat suhunya. Gitu boleh nggak pakai air panas? Ya boleh lah. Yang penting medianya itu adalah air ya. Nah kemudian bagaimana kalau saya lupa membaca niat setelah mau andukan? Berarti udah mau udahan tuh dia. Nah berarti ulang lagi. Dia ulang lagi minimal banget nih ya. Minimal banget dia ingat tuh.
Nah, bagaimana kalau ingatnya itu selepas sholat subuh? Jam 7 pagi, jam 8 baru ingat, tadi mandi semalam, niat apa kagak ya? Gitu tuh. Niat apa kagak ya? Gitu. Nah, kalau kata Imam, kalau dalam mazhab Syafi'iyah, kita misalnya nih, nanti malam saya mau sholat tahajud, ngomongnya ini malam nih, itu belum niat. Itu namanya azam. Rencana perbuatan baik yang akan dia lakukan. Itu baru azam, belum niat. Nah, niat itu adalah bersamaan dengan pekerjaan yang hendak kita lakukan. Itu baru namanya niat. Tuh, di dalam pandangan hukum fikih. Tetapi niat dalam makna umum yang dimengerti oleh bahasa orang Indonesia, maka kadang itu disebut juga dengan niat, tapi niat secara umum. Ntar dah, kita niatin ya kalau punya duit kita umroh sama-sama semajelis ta'lim at-taqwa. Gitu kan? Nah, itu niat kalau kata kita. Tapi di dalam hukum fikih, dalam mazhab Syafi'i, ya, itu belum dikatakan niat sampai betul-betul ikhtiar untuk menghubungkan dengan pekerjaan itu. Niatnya umroh, nabung. Niatnya haji, nabung. Lah kalau niat entar kita berangkat haji, nabung belum, kepengen itu namanya. Ya. Nah, kalau emang niat gerakin. Sebab kenapa dikatakan niat saat kita hendak melakukan pekerjaan? Karena ada sebuah gerakan serius di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Maka dibedakan antara azam dengan niat. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i, ya. Jadi demikian. Nah, kalau dia ingatnya jam 7, dah berarti kan dia lupa tuh. Lupa tidak membaca niat, bukan menyengaja meninggalkan niat ketika dia mandi. Lupa itu termasuk yang turfa'ul qalam. Terangkat catatan baginya dan tidak ada catatan hukum. Gitu, maksudnya itu dia tidak termasuk orang yang melanggar, gitu maksudnya, sebab dia lupa. Waalaikumsalam. Nah, kalau demikian bagaimana, gitu kan? Yang tadi sholat subuh dia udah menganggap mandi. Nah, ternyata di jam 7 pagi dia ingat kayaknya belum. Nah, berarti segera dia mandi wajib. Sebab setelah itu ada waktu sholat berikutnya. Sholat apa itu? Ada duha, ya kan? Ada zuhur, maka dia mandi. Nah, yang subuh bagaimana? Sebab dia lupa, maka terangkat baginya catatan. Dengan kata lain, ya sudah nggak apa-apa, karena dia lupa. Nah, setelah dia ingat, kembali normal. Berarti kan, berlaku hukum terhadap dia. Gitu. Ya, jadi nggak usah nanya lagi nih, udah saya jelasin detail nih, gitu kan? Jangan, Ustaz, saya baru ingat seminggu kemudian saya mandi, kagak niat, bisa lupa begitu. Ya, istighfar dah, kok bisa lupa sama Allah, gitu kan? Padahal kenikmatan yang dia dapatkan itu karunia dari Allah, gitu. Ya. Nah, jadi kembalikan hukum normal saat dia ingat. Nah, di saat dia lupa, ya terangkatlah catatan baginya, dianggap menjadi orang yang boleh, gitu ya. Nah, itu jangan dianggap sepele niat itu. Coba buka di kitab hadis. Contohnya Riyadhus Shalihin. Itu bab awal itu tentang niat. Ya, ikhlas melakukan amal perbuatan. Lalu ada hadis-hadis yang kaitan dengan niat. Kenapa beliau lakukan itu di awal bab? Ya, karena untuk bisa mempelajari bab-bab yang lainnya, maka rapihkan niat kita. Karena niat menjadi penentu baik dan tidak akan kita lakukan. Saking utama dan memiliki tempat yang tinggi niat dalam setiap rangkaian ibadah, maka niat itu menjadi rukun yang pertama dari semua rangkaian ibadah kita. Mau ihram, niat. Dia mau tawaf, dia niat. Mau sholat, dia niat. Mau wudhu, dia niat. Ya, mau berangkat menunaikan haji, niat dulu wukufnya. Semua serba niat. Ya. Nah, karena memang niat itu satu perkara di mana seseorang itu akan menjadi yakin terhadap Tuhannya. Bahwa apa yang dilakukan betul-betul bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Jadi niat itu energinya sampai kepada psikis kejiwaan kita. Beda dengan orang yang melakukan sesuatu tanpa satu niat. Nah, ini
penilaiannya secara hukum. Nah, kalau sudah punya poin-poin hukum, nggak bisa kemudian dibandingkan dengan logika kita menurut sosial kita, nggak bisa. Beragama itu adalah mentaati segala hukum dan aturan yang Allah tetapkan kepada hambanya. Termasuk dalam hal ini, apa sih kaitannya niat Ustaz sama mandi? Mandi ya mandi aja, emang ngapa gitu. Kan orang sekarang itu kan selalu ingin coba melogikakan. Ya, melogikakan apa yang kita kaji. Bukannya nggak boleh, silakan saja. Tetapi ketika tidak sampai kepada pertanyaan dan jawaban yang dimaksud juga nggak nyampe, terkadang orang mundur tuh. Ada yang datang, Ustaz doain saya biar sembuh. Karena penyakitnya udah bertahun-tahun. Beda sama yang sakitnya musiman atau dadakan gitu ya. Saya bilang, Bapak mah jangan minta sembuh, udah. Minta diberikan kekuatan di dalam menerima rasa sakit. Kalau Bapak minta sembuh, datang ke banyak tempat, enggak juga sembuh, akhirnya putus asa. Karena yang diminta sembuh. Walaupun memang ada doanya, ya. Ada doa kalau kita menjenguk orang yang sakit, ya. Ada kalimat isfi ya Allah, anta syifa, la syifa illa syifa'u. Engkau adalah penyembuh, enggak ada yang dapat memberikan kesembuhan kecuali Engkau ya Allah. Kan gitu ya. Walaupun kendati demikian, maka bagi orang tertentu yang sudah berobat baik, yang sudah berobat medis, non medis, ya atau alternatif, semua udah dikunjungin, nggak juga kunjung sembuh, khawatir jiwa dia akan lemah dan dia akan putus asa. Dia akan bilang, Tuhan tidak pernah mendengar doa-doa saya. Katanya Tuhan maha melihat, ngelihat saya sakit, saya udah tobat, ngapa didimin kayak begini? Kalau udah muncul rasa kayak begitu, bahaya tuh. Bahaya mengganggu imannya dia kepada Allah. Padahal orang yang sakit bukan berarti dia sedang mendapatkan siksaan. Bisa jadi sakit itu menjadi penggugur dosa-dosa yang selama ini ia lakukan. Maka minta kepada Allah untuk dikuatkan di dalam menerima rasa sakit. Jadi efek kejiwaan itu akan mempengaruhi keadaan fisik. Begitupun seseorang yang niat, ketika dia melakukan hubungan badan, dan itu menjadi perintah juga di dalam agama, dan masing-masing punya kewajiban, lalu ia lakukan begitu. Berarti kan saat dia melakukan wat'u tersebut adalah memang karena Allah, dan kenikmatan yang dia rasakan itu salah satu karunia Allah. Nah, untuk mengembalikan semua apa yang dirasakan, maka ketika dia ingin mengangkat itu menjadi satu hadas yang tidak boleh dia bawa dalam keadaan sholat, maka dia bersihkan, maka niat itu menunjukkan bahwa dia orang yang tunduk dan taat kepada Allah atas apa yang menjadi perintahnya. Gitu psikisnya tuh. Ya, karena bagian dari sebuah keimanan, maka jangan disepelekan. Gitu caranya, ya. Nah, bagaimana kita mau mandi? Umpamanya air nggak ada, musim panas 3 tahun. Nah, tayamum. Tayamumnya itu adalah untuk membolehkan dia melakukan atau membolehkan dia sholat setelah itu. Istibahah, ya, membolehkan dia untuk sholat. Sebab tayamum nggak bisa mengangkat najis. Maka saat kita mau tayamum, hilangkan dulu izalatun najasah. Hilangkan najis yang ada pada kita dulu semaksimal mungkin. Barulah kemudian kita tayamum. Nah, mandinya dia tayamum, nanti pas mau sholat dia tayamum. Karena tayamum yang berikutnya untuk membolehkan dia sholat. Nah, tayamum berikutnya mengganti alternatif daripada mandi wajib. Walaupun ada perbedaan pendapat, enggak cukup udah. Tayamum itu udah bisa buat sholat. Nah, pendapat yang lain, tayamum itu untuk satu ibadah. Antara sholat satu dengan sholat berikutnya, ya masing-masing dia tayamum. Nanti ada bab khususnya aja. Ini cuma sekilas aja. Apabila kita mandi, tidak ada air. Cukup menggunakan tayamum atau debu yang suci. Ya, jadi itu tentang niat. Yang kedua, fardu mandi itu adalah ta'mimul badani bil ma'i. Ya, ini meratakan air pada badan. Jadi buat ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika ada di satu keadaan yang ngantuk,
harus mandi, cuaca dingin, jangan semua itu jadi beban kita untuk mandi. Sederhananya, sedikit-dikit kita mandi, itu rata semua badan dengan air, bukan dengan sabun. Jadi mandi wajib itu, ratain dulu nih badan kita semua dengan air. Walau sekali kita bayur, ber. 2 kali, ber. 3 kali, ber. Kita merasa nih, semua bagian kita, semua badan kita ini basah tuh. Lekuk-lekukan, ya, dalam hidung, lepit-lepitan daun telinga, lalu pusar, ya kan, agak celong ke dalam itu bersih, lalu bagian yang ada di belakang bokong kita, ya bagian yang melipatnya, semuanya udah basah, yakin nih, yang kukunya panjang tuh hati-hati, ya, yang demen banget merah kuku, kan beda, kuku yang pendek sama panjang lain. Kalau kuku panjang cenderung, itu dia dagingnya tuh agak maju, yang bawah sini nih. Beda dengan orang yang kulitnya, yang kukunya selalu pendek, beda. Nah, maka cara dia mandi, jemari ujungnya itu ditarik. Biar masuk tuh air ke dalam kuku. Kalau nggak gitu nggak masuk tuh, karena keganjel dengan daging jari kita. Nah, jadi tarik gini. Tuh, kocorin air. Gitu. Tuh, basahin. Tuh. Yang kukunya panjang. Tuh. Ya kan ada demen banget tuh yang nyerap kuku panjang, kelingking doang. Kadang saya mau nanya tuh sama dia, tuh kok kelingking doang sih? Emang buat apa sih fungsinya? Itu buat ngodek apa gitu maksud saya? Apa pengganti obeng gitu kan? Kalau emang nggak ada obeng dia buka, itu buat apa itu maksud saya? Gitu kan? Nah, kalau memang tidak bermanfaat bagi dia, ya etisnya atau eloknya pendek aja, kecuali memang dia model kuku dunia. Iya, buat apa namanya, kalau perempuan itu kan ada macam-macam hiasan ya, pakai mutek-mutek di kuku Pak gitu. Perempuan mah apa juga jadi dia mau dihias, kuku aja jadi dia mau dihias ya. Emang makhluk indah gitu kan. Emang beda dah sama laki. Perempuan dari belakang aja itu punya magnet pesonanya dahsyat. Kita ada di belakang dia nih Pak, ngelewati. Apalagi yang tidak dia tutup rambutnya. Beda tuh, serserannya lain. Gitu ngeliat rambutnya bagus banget ya Allah, ikal mayang menjuntai kena matahari coklat-coklat gimana gitu kan, itu udah beda tuh laki-laki mandangnya. Iya, tapi sekarang yang berjilbab juga beda juga tuh kalau dari belakang. Kalau dari jilbabnya yang nutup banget, nah itu meredam syahwat. Tapi kalau yang dia pakai jilbab sama aja, lekuk tubuhnya kelihatan tuh, ya kan? Nah, itu beda juga tuh, gitu kan? Itu mengundang, gitu ya istilahnya. Maka diwajibkan untuk ditutup. Ya, bagi yang mau, yang belum lagi belajar, berusaha, gitu ya. Umpamanya kayak gitu. Nah, jadi kalau emang dia model, ya silakan pekerjaannya dia kali, tapi tetap bisa dia manfaatkan. Itu caranya ditarik, biar masuk ke dalam. Ya. Ini yang bagian luar badan. Nah, kalau sudah ta'mimul badani bil ma'i, dia sudah meratakan airnya di semua badannya, dia tanpa sabunan, tanpa sampoan, sah. Jadi kalau mandi wajib itu utamakan airnya dulu, bukan sabunnya. Ini belum merata nih air nih, belum ta'mimul badani, dia udah gosok tuh sama sabun segala macam. Nanti kurang sempurna menunaikan rukun mandi wajib baginya. Minta aja sabun mah, saya aja nih ya, kalau dingin lagi malah ngantuk banget, ya udahlah, gitu kan, udah rata aja semuanya, cukup udah andukan, entar mah mandi sunnahnya pagi aja pakai sabun, pakai sampo. Ini hanya untuk mengangkat hadas besarnya dulu aja. Kalau kita ada sesuatu yang membuat kita terganggu karena cuaca dingin. Ya kalau enggak, ya sempurnakan juga dengan sabunnya, dengan samponya. Jadi sampo tidak menjadi bagian rukun di dalam mandi. Orang kan nyangkanya sampoan. Ayo keramas, itu keramasnya itu loh. Gitu ya. Nah kalau yang berjilbab mah aman. Keluar pagi, mau keluar malam, andai kata dia setelah berhubungan, nggak ada yang bisa tahu. Tapi yang belum pakai jilbab itu kelihatan jam 7 basah, beli sayur, ya orang tanya, cie gitu, keramas nih ya, gitu. Jadi bahan candaan
yang menurut saya itu candaan, maaf, tolol gitu. Ya, saya harus punya keberanian ngomong itu untuk candaan yang nggak bermutu gitu. Kan kita suka usil gitu tuh ya. Apaan gitu-gituan jadi candaan? Lawang itu ibadah kok. Bukan satu aib. Kita masih menganggap itu adalah aib tuh ya. Takut ketahuan, kadang begitu tuh. Istri, umpamanya, nah kalau suami lagi suami itu kan nggak punya rencana tuh kalau lagi kepengen. Emang iya ada jadwalnya gitu? Enggak. Dia kadang lagi duduk ngatin pohon jengkol, pengen tahu-tahu gitu. Ya, umpamanya lagi ngeliatin sendal gambar Mickey Mouse, dikepengen tuh. Lebih ininya lagi ada di rumah tetangga dipanggil, mah cepetan sini pulang ada yang penting. Itu apa sih penting banget? Udah mas dulu kamar. Mau ngapain? Udah mas dulu 5 menit. Ya 5 menit. Baru assalamualaikum, waalaikumsalam. Gaya-gayaan. Itu bukan aib. Kenapa harus malu? Dan juga bukan berarti harus diumbar. Maksud saya itu bukan konsumsi lelucuan. Itu bukan leluconan. Yang kadang-kadang nggak tepat penempatannya. Paham nggak kira-kira tuh? Ya? Nah lihat-lihat juga ada anak gitu kan, anak kecil kalau masih ya suruh dia tidur dulu ya, karena ada tuh dalam Al-Quran surah An-Nur tentang 3 waktu yang aurat ya. Itu nanti kita jelasin dah urusan, entah kalau emang ada babnya tuh ya, bab gituan kayaknya lebih resep tuh kalau kita jelasin tuh ya. Nggak ada etika dan adabnya, jangan anggap enteng. Nah laki-laki itu nggak terjadwal kepengennya bu. Nah kalau ibu nggak pernah terjadwal dan emang kagak ada dijadwalin sama ibu gitu kan, dan laki tuh yang aktif. Nah maka kemudian wajib tuh, ya Allah baru jam 8 bang, mau pergi mana, gua kepengen. Iya ya udah dah, ayo dah jam 9 dia keluar basah. Nah kadang nggak mau tuh laki dilayanin, ada mama nggak enak masa ada mama kita nggak temenin gitu kan. Ya laki mau gimana, emang di sinyalnya begitu. Jangan kan dia lihat-lihat yang begitu, kambing dibedakin kepengen tuh laki dia. Ngajak dah tuh bininya, hayo. Itu nggak boleh ditolak. Iya, kalaupun nolak, halus dah kalimatnya. Papa mandi dulu aja yang segar. Mama bikinin ya. Bikinin madu, telur, jahe, lengkoas, kunyit. Emang ngapain? Mau ngungkep. Ya, kasihlah yang enak-enak dulu, redain dulu tuh ya, redain dulu. Nah kalau emang itu terus kemudian baru istilahnya siang dia mandi udah mandi. Nah meratakannya itu tidak dengan sabun tapi air dulu semuanya kuyup, basah semua sama airnya. Nah baru mau disempurnakan dengan sabun silahkan ya. Jangan sampai ngeratainnya pakai sabun, karena rukunnya di sini ta'mimul badani, meratakan badan bil ma'i dengan air, berarti semua anggota badan harus basah dulu dengan air. Cukup 3 sampai 5 guyuran itu basah. 1 guyuran juga basah semua. Asalkan gayungnya segede baskom. Gitu. Maka yang afdal mandi wajib itu emang di sungai. Zaman dulu kan begitu. Dia mau ke sungai, enak sekali nyilem basah kayak kan, dia tahan berapa detik nongol udah basah, andukan aja langsung, nggak usah lama-lama, yang penting basah ya. Yang kuku-kuku yang panjang, yang rambutnya gondrong ya, yang laki atau perempuan yang panjang itu harus basah. Jenggot-jenggotnya yang sampai menjuntai segini nih ya, itu harus di sela-sela udah basah semuanya. Yang ada kumis tebel, gini, biar basah semuanya tuh, jambangnya tebel gitu kan. Maka aman buat yang palanya botak tuh, enak agak ribet-ribet gitu. Semua tuh basah bagiannya, udah selesai, udah diterpenuhi rukun mandi. Jadi buat yang nggak tahu, beban buatnya, waduh mandi dah. Mana dingin lagi, si papa sih iseng aja jam segini lagi dah. Umpamanya, jangan jadikan beban mandi itu. Asik kok, langsung. Nah, lebih sempurnanya lagi mandinya sama-sama. Nah, kalau mandinya sama-sama, bekas air yang nempel di badan pasangan nggak boleh kita jadikan sebagai media air untuk kita. Cipratannya itu nanti menjadi mustakmal.
Kalau mandinya bareng, enggak juga nggak apa-apa. Kadang kan perempuan suka malu Pak sama kita. Dulu sih waktu masih muda, nah anaknya udah 10. Kelihatan berarti kan, kayak apa itu urat yang ada di perutnya. Mungkin dia malu kali ngeliat sama lakinya, takutnya lakinya gimana-gimana pas ngeliat asli. Makanya dia maunya gelap kalau dia mau berhubungan. Agak mau kelihatan tuh. Emang sunnahnya begitu, nggak boleh terlalu terang. Jadi agak temaram. Lilin kecil dah di bawah jendela. Nanti pas udahan tandanya kebakar tuh semuanya gitu kan. Kata bininya, bang panas, hayu be sama tuh lagi. Ya kalau tahu panas itu hording kena kebakar api. Umpamanya gitu kan. Nah jadi dibikin yang temaram. Jadi padahal perempuan nggak usah malu gitu kan. Laki mah kalau udah menikah enggak lah dia mah setia. Ya, insya Allah. Ya, suami ibu kan ada begitu. Enggak ngomong abang aja duluan. Kamu lipet-lipet malu nggak enak bang. Takutnya nanti abang kagak nafsu. Ya elah, kan tadi dibilang badak dilihat aja dari nafsu gitu kan. Udah anil dilihatin aja nafsu. Ya, nah mandi aja kapan aja, jangan ditunda. Kadang kita suka nunda tuh. Kita nggak tahu umur, padahal kita dalam keadaan hadas. Nah, Aisyah itu waktu kita sudah bisa melaksanakan, kita tunda, terhutang tuh buat kita. Makanya kenapa disarankan untuk sholat tepat pada waktunya, ya supaya kita tidak terhutang dan tidak termasuk orang yang lalai di dalam perintah sholat. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ya. Nah, berapa 40 menitan tadi ya, saya sudah menyampaikan materi. Nah, silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Ya, sebelumnya rukun mandi ada berapa? Dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Niat mandi wajibnya sudah tahu masing-masing ya. Baik, silakan Ibu Bapak, silakan Ibu. Ya. Siapa? Bisa bukan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau menanyakan Ustadz, kalau untuk tadi kan Ustadz menginformasikan ke kami, mengajarkan kami bahwa kalau misalkan kita berhadas atau kita berhubungan suami istri di malam hari, kemudian sebelum sahur kita bukan lupa tapi kita tidak mandi, itu tidak masalah ya Ustadz ya. Terus dilalahnya ketiduran nih Ustadz, ya kan, ketiduran terus sampai zuhur ya kan, sampai jam 10 misalkan gitu kan. Ya kan nggak tahu karena puasa kan kegiatan banyak gitu misalkan gitu kan. Terus abis itu bablas dong gitu kan. Itu apakah hukumnya sama dengan orang yang lupa tadi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah membaca bahwa barang siapa yang berjunub kemudian dia tidak melakukan wudhu atau wudhu dulu gitu, mengangkat hadas kecil, kemudian dia makan atau minum, dan itu akan makan atau minum itu akan menjadikan hidup kita fakir gitu. Apakah benar itu untuk hadisnya atau ajarannya? Terus apa lagi ya? Mewakili. Terus kalau misalkan kita seorang perempuan yang memang saat seorang istri, saat suami meminta dan kemudian kita dalam keadaan lelah yang sangat ya Ustadz ya, apakah itu berlaku kan di Rasulullah atau di ajaran kita kan jangan menolak untuk ajakan suami gitu kan. Terus itu udah lelah gitu, apakah kita juga nantinya akan dijauhi oleh malaikat ya katanya ya? Iya, dilaknat malaikat atau dijauhi malaikat. Sudah itu saja Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang lupa, kemudian dia ketiduran. Baik, memang akan bisa jadi terjadi kondisi-kondisi seperti itu bagi beberapa orang, ya. Tapi minimal seorang muslim maka dia akan paham antara waktu sahur dengan waktu subuh mepet banget. Kalau kemudian dia sampai tertidur dalam kondisi yang dia nggak sadar, umpamanya lagi duduk gitu kan, ya maka dia sudah niatkan bahwa nanti saya mau berangkat saya mau sholat subuh dan saya sebelumnya mandi karena lelah teramat sangat, entah apa dia ngangkat gunung, apa dia ngelipat bumi, saya nggak paham nih, lelah sampai kemudian dia bangunnya sampai sebelum zuhur gitu kan, wallahualam ya. Nah, andai kata demikian dia sudah niatkan, sudah azamkan gitu bahwa saya nanti akan sholat, tiba-tiba dia duduk bukan untuk tidur, duduknya hanya untuk istirahat sebentar, tapi tanpa kemudian dia sadar, hawa ngantuk luar biasa, tidurlah dia dalam keadaan duduk, melek-melek jam 11 siang. Waduh, di jam 11 siang. Pertanyaan saya, sedikit sekali kondisi kayak seperti ini terjadi kepada kita. Nah, kalaupun demikian, duduknya dia nggak niat untuk tidur, ya maka dia termasuk orang yang dianggap lepas dari catatan hukum, karena yang turfa'ul qalam itu adalah orang yang lupa, orang yang tidur, orang yang gila, lalu anak-anak kecil, sobi. Nah, itu yang tidak ada catatan hukum bagi dia, keadaan tadi. Nah, kalau dia duduk, pejemin mata sebentar, masih ada 10 menit, nah kan tidur itu nggak perlu banyak, yang penting kualitasnya bagus, kan gitu ya. Nah, kalau dia demikian, dia termasuk yang lalai. Karena dia meniatkan tidur dalam waktu yang 10 menit lagi waktu subuh. Yang sesungguhnya dia bisa tahan di waktu tersebut, kalau hawa kantuk luar biasa, dia bisa lakukan banyak kegiatan, aktivitas yang menahan hawa ngantuknya dia. Atau dia jalan ke masjid, atau dia ke musola, kan nggak mungkin sambil jalan dan sambil tidur, kecuali orang yang ngigo sebelumnya. Gitu ya. Tapi kalau dia duduknya tidak ada niat mau tidur, hanya nunggu waktu 10 menit, dia liatin jam, lama-lama dia gini nggak ada niat tuh, bablas sampai dia zuhur, mana belum mandi wajib, mana belum sholat subuh juga lagi. Maka setelah dia melek, dia mandi, ntar sholat subuhnya dia bisa qadha, ya, baik di waktu subuh berikutnya, ya, kayak gitu. Kalau memang dia nggak ada niat buat tidur tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang istri yang lelah amat sangat, mungkin dia masak buat sekecamatan kali Pak, gitu ya, sampai dia kayak lelah banget. Terus suami kepengen, apa yang dilakukan? Pertama, komunikasikan dengan baik. Kita laki-laki bukan singa yang kelaparan ketika melihat mangsa di depan mata, apalagi celentang. Kita juga walaupun syahwat kita tinggi, masih normal buat mikir. Laki-laki nggak akan sakit hati kalau ibu komunikasi dengan kata kalimat yang sangat baik. Walaupun keadaan lagi kepengen, itu sensitifnya laki-laki melebihi sensitif wanita sedang haid. Laki itu. Makanya kenapa diharamkan menolak ajakan suami, karena psikis laki-laki ketika memang tidak direspon ajakannya dia, sakit hatinya sampai ke ubun-ubun. Ya, pantas agama bolehin kita poligami ini kali ya. Gitu tuh. Ini kali ini alasan sebabnya, ya Allah sakitnya, sakit banget. Benar. Itu luar biasa. Kecewanya seorang laki-laki ketika dia menolak. Karena laki-laki ketika kepingin, dia nggak terencana. Ayam betina lewat gitu kan, kepengen dia mah. Umpamanya gitu kan. Nah, disinilah diperlukan sebuah pengetahuan tentang adab berumah tangga dan berhubungan suami dan istri. Kalau suami dia memiliki pengetahuan tersebut, istri lelah, capek, nggak bagus juga nanti kalau kita paksain. Entah dah tunggu, ya kita bisa lampiasin kepada yang lain, kegiatan apa oprek-oprek laptop,
apa bongkar dah tuh mobil sama motor gitu. Jadi pokoknya kalau ada laki kepengen kagak kesampean, kalau komputer berantakan, motor pada dicopot-copotin dipasang kagak gitu kan, kap mobil dibuka kagak dipasang lagi tuh mesin, berarti itu malam laki lagi kepengen. Ya, dia lampiasin tuh ke yang lain. Kalau enggak sakit hatinya, Bu. Masya Allah, benar. Karena dia menganggap itu kewajiban baginya dan harga diri baginya. Dia lupa juga bahwa perempuan juga punya persiapan untuk memberikan yang terbaik kepada suami. Karena kondisi sedang lelah, maka dia sulit untuk mengikutinya. Pun kalau seandainya mau, maaf ya kalau nanti nggak maksimal, Neng baru aja masak atau capek banget, tapi nggak apa-apa kalau lama, ayo silakan, bismillah. Elah, kata laki, ya lu kayaknya jalannya sempoyongan gitu, gue bang mau jatuh ya kagak jadi dah gue dah. Yaudah Neng lu tidur aja dah ya. Tapi jangan cariin gue ya, gue malam mau ronda aja. Emang jadwalnya enggak sih gitu. Terus kenapa enggak di sini aja? Mau pergi mana mangsa di samping gue? Nah gue pergi aja dulu dah, lu tidur nyenyak ya, nanti gue pulang jam 2 jam 3. Tapi kan nggak kemana-mana, kagak. Paling cuma ke pos kamling. Pos kamling mana? Itu RT 6. Yang mana? Itu yang sampingnya lakinya baru banget mati seminggu. Wah, janda nggak tahu. Ya, hati-hati yuk. Laki itu kalau udah kepengen, waduh, kasihlah dia. Nah, suami yang bijak juga lihat. Masa bini lagi demam panas 41 derajat lagi, tuh laki kepengen lagi gitu kan. Ada cara yang lain ya. Ada namanya istimta. Istimta itu bermain-main, bercumbu yang kemudian seorang suami menjadi senang dengannya. Itu caranya. Lagi haid bagaimana? Ya emang haram, tapi kan laki menggebu-gebu, maka istimta, bermain-main atau bercumbu yang membuat dia puas, maka itu boleh hukumnya. Gitu caranya, jadi nggak ada yang kaku gitu. Ini penting. Kadang kita malu nih omongin bab yang kayak beginian, padahal ini menjadi utama. Baik enggaknya cara kita kepada orang lain tergantung sama yang kayak beginian. Itu di rumah kusut dah semuanya. Berangkat, jalan dulu, nggak salim, udah hati, gitu kata tuh laki, udah hati udah salim, berangkat, tukang ojeknya telat, gomelin tukang ojek mah dia, lama banget, dihubungin juga segala macam, itu tukang ojek bengong tuh, ngapa nih gitu kan, ya duduk, tukang ojek masih diomelin, udah gitu ada penumpang telat, dia ngomel juga tuh, mana aja sih Bu, saya nungguin sampai lama banget ini. Jadi ngomel itu bisa nyambung kemana-mana tuh. Semua. Akibat apa? Kagak kepenuhan. Kagak terpenuhi hasratnya dia. Padahal cuma 2-3 menit. Ya kalau model kayak gini mah ketakar deh Bu. Iya. Orang kata baru ketok dibuka tutup lagi. Ya kan? Jadi istilahnya nggak usah merasa terbebani. Ini menjadi satu kewajiban. Iya. Ada yang curhat sama saya, Ustadz, ya Allah, saya selama ini punya gaji, suami udah pensiun, suaminya sakit, setiap dia berobat ikhtiar, habis duit gaji saya. Ibu, siapa yang bilang duit ibu habis? Allah lagi ngasih kesempatan, 1 derajat yang mulia, ada pasangan yang dalam kondisi lemah, ibu tetap setia kepadanya dan membantu. Jangan pasangan lagi sakit ditinggalin. Bini bengek, batuk mulu, lah gue enak yang begini nih mah, cari lagi yang lain. Jangan. Justru kondisi lagi sakit itu adalah bukti wujud cinta saat kita melayani dengan baik, gitu ya. Ya, nggak kemana-mana sih pembahasan, masa emang bab mandi. Mandinya kan sebab kita melakukan hubungan, gitu ya. Oke, baik. Ada lagi? Satu penanya lagi ya. Jam 9 lewat. Yang mana? Yang mana tuh? Belum mandi, disuruh wudhu dulu gitu. Oh baik. Iya, yang ada setelah mandi wudhu. Ada juga memang yang mengatakan sebelum dia mandi dia berwudhu, kemudian dia mandi. Nah pertanyaannya, berwudhu sebelum kita mandi juga kan menjadi satu hal yang tidak dilarang, bahasanya begitu.
Bukan berarti kan mau hadas gede kecil dulu, nggak begitu. Nggak ada kalau yang mau gede. Misalnya hadas besar tuh kan hadas yang gede, wudhu hadas kecil, dari kecil dulu baru yang gede, nggak ada aturan begitu. Yang ada setelah kita mandi wajib sunnah berwudhu, nah itu yang ada. Ya, tapi kalau sebelumnya dia berwudhu, ada memang yang mensunahkan ulama juga. Ya silahkan ibu mau gunakan itu dulu boleh. Nah kalau dikatakan nanti dia fakir selama-lamanya, ya tinggal ibu ke pengetahuan ibu tadi, tinggal dikasih aja ke saya. Saya belum tahu tuh redaksi yang itu yang menyebabkan kalau kita mandi wajib tidak berwudu dulu akan menyebabkan kita menjadi orang yang fakir. Nah saya belum tahu tuh redaksi. Dia maksudnya kan beraktivitas gitu, mungkin junub tapi nggak langsung wudu, tapi dia beraktivitas terus dia makan, minum, terus nanti mau zuhur misalnya baru mandi. Setelah kita berhubungan, sebelum kita mandi, mau makan boleh, minum boleh. Emang apa? Ya kan ya? Iya tuh. Oh iya tuh. Jadi boleh nggak dilarang. Loh masa kita habis berhubungan jangan minum dulu, mandi dulu kita, baru kita boleh ngapa-ngapain aktivitas. Boleh. Lewang kita berhubungan kemudian kita tidur dulu boleh. Nanti kemudian bangun di pertengahan malam baru kita mandi boleh. Habis berhubungan langsung mandi boleh. Persoalannya khawatir suami masih ada episode 2. Kalau masih ada episode 2, mandi lagi. Bayangin, suami pas selesai dia puas tidur 5 menit dia bangun melek, ayo lagi. Nah tuh bini, ya udah pasrah aja gitu kan. Ya mandi lagi kalau dia mandi. Iya, kenapa? Karena energi keluar, kalori banyak. Gitu. Makanya orang yang berhubungannya dengan rutin dan baik itu cenderung sehat. Betulan, cenderung sehat. Demikian juga masing-masing pasangan. Beberapa aktivitas yang dilakukan, sentuhan dan segala macam, itu membuat baik beberapa anggota tubuh kita. Benar. Nggak ada perintah agama itu yang kemudian membuat pelakunya menjadi susah. Nggak ada. Semua apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya adalah kebaikan untuk kita. Masuk atau tidak dalam logika, pasti apa yang diperintahkan menjadi kebaikan buat kita. Catat tuh. Beda rasa lain. Laki yang pelit, kalau habis dilayanin jadi baik. Biasa nggak beliin martabak, habis itu dibeliin martabak gitu kan. Ini mau kan martabak yuk gitu. Walaupun timbang martabak luang gitu kan. Kita kepecel ayam yuk, baik itu dia. Pas udah ada, selesai dia punya hasratnya, agak lapang dia punya dada, agak jernih dia punya pikiran. Makanya saya kasih resep nih buat ibu-ibu yang kepengen apa nih? Pengen motor, pengen mobil, pengen rumah, ya kepengen apa gitu, mintanya setelah melakukan hubungan. Itu laki, oke, gitu dibilang. Kenapa? Lagi senang. Cobain minta motor, minta mobil, minta sepeda. Laki lagi pas duduk pulang kerja, duduk di depan teras, mandangnya ke atas. Pokoknya laki kalau ngeliatin ke atas itu lagi puyeng udah dia pokoknya. Cianya begitu tuh Pak RW ya. Laki begitu angkat atu, kalau dia perokok kosong pandangannya ngeliatin ke atas, itu lagi puyeng tuh laki. Kalau begitu jangan banyak minta. Ntar mintanya kapan? Pas udah selesai melayani, ngomong dah, insya Allah tuh. Cobain, apalagi yang laki ikut ngaji juga paham tuh. Ya, tuh kayak gitu caranya. Ada triknya bu, gitu. Karena emang kan ada beberapa yang nggak disukai oleh suami. Apa tuh salah satunya? Ngomongin duit mulu, nggak demen laki. Serius. Walaupun itu duit yang diminta untuk keperluan anak, pendidikan, rumah, dan lain sebagainya. Laki udah punya tuh pemetaan mana yang perlu didahului, mana yang perlu diutamakan dulu nih. Kalau udah istilahnya nih ngomongin duit mulu, gede-gede laki beneran, ya Pak ya? Betul. Kencang banget ngomongnya. Gitu. Itu dia persoalannya, kudunya ikut ngaji, ya. Nggak semua. Ya, ada beberapa keadaan yang emang nggak disuka. Begitupun perempuan, Pak. Ada beberapa keadaan yang ketika kita ajak dia kagak mau. Satu, nggak dibagi duit. Ya emang belum dikasih. Ya kan, minta ono, minta ini belum juga dipenuhi. Gedak juga perempuan, Pak. Sedangkan dia tahu duit kita punya.
lebih sakit hati lagi tuh. Dengar lagi, kita ngasih abang kita, udah mingkinan tuh bini. Abang lu kasih nih bini lu nih yang wajib. Gua kan tahu lu kagak lihat aja pas lu tidur, gua bengkek tuh dompet lu begitu kan. Gua liatin ada. Kemana tuh yang 1 jutanya? Duit dari 10 juta tinggal 8 juta. Gimana kita kagak ini? Jangan dia anggap main-main nih Pak. Kejadian kan kasus di mana istri membakar suami. Urusan apa coba tuh? Duit. Jangan nggak penteng Pak, urusan kayak gitu jangan anggap sepele. Sampai sebegitunya diatur oleh agama supaya hal-hal yang kasus itu tidak terjadi. Laki tersinggung, wah udah dah. Bini tersinggung, ya udah dah. Maka berumah tangga itu jihad yang sangat besar. Karena masing-masing menahan hawa nafsu. Mulut kadang kagak dijaga. Kadang anak nanya, Pak, emak mana? Nanya buah-buah lo, cari aja kali, malu di gerobogan kali, gitu kesal. Emaknya anak-anak, kalau ngomong gitu, emaknya anak-anak. Ogah buat bilang istri. Begitupun istri, no, bapaknya anak-anak, bilang suami, saking kita kesal segala macam. Karena memang, Masya Allah, godaan berumah tangga. Karena ibadah yang panjang banget itu rumah tangga. Sholat mah ada waktunya, selesai udah. Rumah tangga sampai kenceng, dari mulai kenceng sampai keriput kulitnya dia. Dikerjain mulu sama kita tuh. Dari badannya bagus sampai botol kayak begitu. Umpamanya dari siapa tuh? Kita tuh laki. Maka harus saling menghargai. Untuk bisa begitu gimana? Tambah wawasan pengetahuan, gitu ya. Baik. Allah alam. Ada lagi? Boleh. Silakan dibacain. Di luar dari tema. Nggak apa-apa. Satu lagi ya penanya ya. Bagaimana hukumnya bila melakukan akikah untuk orang yang sudah meninggal, seperti almarhum orang tua? Baik. Gini. Akikah itu adalah satu ibadah yang dilakukan orang tua atas kelahiran anak. Hukum akikah itu adalah sunnah. Akan menjadi wajib kalau orang tua itu bernazar, berwasiat. Kalau tidak ada nazar atau wasiat, maka kembali kepada hukum awal. Akikah itu sunnah. Sunnah itu apa sih definisinya? Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapat siksa. Jadi jangan kemudian menempatkan akikah seakan-akan kayak wajib, sampai yang meninggal pun kita akikohin. Padahal kesunahan akikah memiliki batas. Kapan? Sampai dia usia balik anak tersebut. Ada juga yang berpendapat boleh kemudian orang mengakikahkan dirinya kalau dia punya kemampuan. Karena itu hukumnya sunnah, maka tidak boleh disamakan dengan wajib yang harus dia lakukan walaupun seumur hidup. Beda dengan haji dan umrah. Haji dan umrah itu wajib. Umrah nggak bisa disebut sunnah. Bagi yang belum sama sekali, itu minimal sekali dalam seumur hidup dia. Nah, akikah tidak demikian. Perlu dicatat, akikah itu sunnah. Nah, orang tua, kesunahnya itu buat orang tua, bukan buat anak. Buat orang tua. Nah, ketika orang tua tidak memiliki kemampuan, sampai dewasa itu anak tidak akikahkan, sudah habis masa waktu sunnahnya. Sama kayak kita mau sholat duha, udah jam 11, ya sudah. Atau setengah 12, habis sudah waktu duhanya. Begitupun tahajud. Mau tahajud, masuk azan subuh, ya habis waktu tahajud kesunahannya. Jangan kemudian sebelum subuh juga tetap tahajud, sudah melewati aturan yang ada. Sama juga dengan akikah. Nah, kalau kemudian anak ingin berbuat bakti kepada orang tua, dia tahu orang tuanya belum diakikah sebab kakeknya dulu nggak punya uang, nggak punya kemampuan, maka boleh-boleh saja dia lakukan hal tersebut dalam rangka bersedekah. Gitu. Kalau akikahnya udah putus, bukan kesunahannya anak terhadap orang tua, tapi orang tua terhadap anak. Itu akikah tuh. Beda lagi dengan kurban. Masih ada ulama yang mendukung. Kalau orang yang meninggal, boleh namanya dikosetakan di dalam kurban, ya. Masih ada, walaupun dalam mazhab Syafi'i nggak ada, kecuali berwasiat.
Maka begitu hukum akikoh. Jadi orang tua terhadap anak, bukan anak terhadap orang tua. Tetapi anak yang sudah dewasa, dia tahu belum diakikoh sama orang tuanya, maka dia mengakikohkan dirinya. Ada ulama berpendapat demikian. Nah, kalau anak kepengen juga mengakikohkan orang tua, mungkin bukan mengakikohkan. Dia potong kambing, dia ajak orang keluarganya makan, sedekah atas nama orang tua. Nah, kalau demikian, nyampe itu pahalanya. Kenapa? Karena nggak putus amalannya. Kata Nabi kan gitu, idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika mati anak Adam, putus semua amalannya, arisannya putus, hubungan sama tetangganya putus, hubungan sama ayah ibu dan keluarganya putus. Yang nggak putus apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyahnya dia, baik dari harta yang dia tinggalkan atau anak-anaknya mengatasnamakan orang tuanya, dia kemudian lakukan penyembelihan itu kambing untuk ngajak makan tetangga, kerabat, keluarga, handai tolan, maka orang tua yang dimaksud mendapatkan aliran pahala dari amal tersebut. Itu ya, resep tuh ya. Nah, jadi boleh seorang mengakikahkan dirinya kan sebab dia tahu orang tuanya tidak melakukannya. Gitu, padahal kesunahan itu memiliki batas waktu. Nah, kalau sudah lewat ya sudah, berarti orang tua nggak punya kemampuan. Ingat ya, jangan disamakan, disejajarkan dengan wajib, kecuali ibu nazar, bapak nazar. Kalau nanti anak yang lahir nih laki-laki, saya mau potong kambing 2. Berarti nazar tuh. Nah, lahir laki-laki, wajib dia tuh potong. Nah, walaupun tuh anak sampai gede, tetap kalau belum waktu kecil itu dipotong karena dia nazar, dia wajib, maka harus dilakukan. Nah, ketika orang tuanya nazarnya tadi dia tidak terlaksana, maka anak boleh kemudian melanjutkan nazar itu. Ya Allah, orang tua saya menurut saksi nazar kalau saya dulu lahir mau potong kambing 2, sampai wafat keduanya dia tidak melakukannya, maka saya menggantikan nazar orang tua saya. Gitu. Makanya sama orang tua banyak nanya, Pak, dulu Bapak waktu saya lahir nazar enggak? Gimana gue mau nazar? Pengen juga kagak, gue tato lu nongol umpamanya gitu. Sian amat ya. Umpamanya. Ya tanya-tanya takutnya Bapak wasiat gitu kan. Enggak. Makanya kalau istri lagi hamil, Pak, jangan banyak janji. Ya Allah, mudah-mudahan ya anak sehat. Gitu aja. Jangan banyak janji. Kadang mulut kita gampang janji, pas udah ada berat banget mau kita jalanin. Makanya terhadap sesuatu yang kita inginkan untuk orang lain jangan banyak janji. Gitu ya. Baik, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan kita lanjut lagi nanti 9:30 ya. Mudah-mudahan bermanfaat dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Astaghfirullahal azim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma tahalina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alina rahmataka wa dhakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa su'ata ilhamal malaikatil mukarrabin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.